The Invincible Dragon Emperor Chapter 1221 Pretentious Bastard. Suziki cukup cakap. Pedangnya yang panjangnya 3 kaki sangat tajam. Satu ayunan dan beberapa pengikut telah terbunuh. Darah hitam berceceran di udara dan tanah dipenuhi anggota tubuh yang terpotong. Dengan kaki terpotong, beberapa pengikut jatuh ke tanah sambil melolong, membuat suasana menjadi kacau dan mengerikan. Wus, wus gelombang. Prajurit prefektur yang berpatroli di dekatnya segera datang. Ia juga membawa makhluk abadi lainnya untuk membantu. Tidak ada satupun demonis yang diizinkan melarikan diri, atau energi iblis mereka akan menulari yang lain. Dengan baik, saat para prajurit prefektur datang, ia melihat sekeliling sambil membunuh para pengikut. Karena tidak menemukan Luli dimanapun, ia bertanya kepada Suziki dengan sedih, di mana Lilu itu? Apa dia kabur? Suziki sudah menyiapkan jawabannya. Sambil menunjuk ke gunung, ia menjawab dengan wajah datar, Lilu sedang melawan para demonis. Tadi, terlalu banyak demonis yang datang, jadi ia mengalihkan perhatian beberapa orang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertahan selama ini sendirian dan para demonis itu pasti sudah bebas. Prajurit prefektur itu melihat ke arah yang ditunjuk Suziki. Suziki tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi ia bisa mendengar suara pertempuran. Para budak abadi yang bergegas membantu menatap ke arah itu dengan kagum. Luli memberanikan diri masuk ke gunung untuk mengalihkan perhatian para iblis. Apa dia tidak takut infeksi? Semua demonis dikelilingi oleh aliran udara hitam. Tak seorang pun berani mendekat. Setelah terinfeksi, mereka akan menjadi seperti para pengikut di sini. Jiwa mereka akan merosot hingga mereka seperti mayat hidup dan akhirnya dibunuh di alam liar. Tindakan yang tidak senonoh. Prajurit prefektur itu memarahi tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, pada prinsipnya, Luli tidak melanggar aturan. Dia tidak melarikan diri. Swish gelombang. Semakin banyak makhluk abadi berdatangan. Para demonis juga berdatangan, tetapi mereka dibubarkan berbondong-bondong. Para pengikut belum menjadi abadi dan karena terinfeksi, mereka melemah secara signifikan. Jika para abadi tidak dapat menghabisi para pengikut tersebut, maka tahun-tahun kultivasi mereka akan sia-sia. Setelah 2 batang dupa terbakar, 2 prajurit prefektur berbaju biru tiba-tiba muncul dari sisi kiri gunung. Suziki melirik dan menyadari bahwa salah satunya adalah Li Qiang yang bermata sipit. Suziki mencibir. Bagaimana mungkin seorang prajurit prefektur mencoba berkomplot melawan makhluk abadi yang baru? Jika Luli tetap di sini, dia akan jatuh ke dalam perangkap Li Qiang dan bisa kehilangan nyawanya sebelum menyadarinya. Mungkin, Li Qiang akan menurunkan lebih banyak pengikut untuk mengacaukan situasi agar dia bisa menghabisi Luli dengan mudah. Li Qiang menggunakan mata burungnya untuk mengamati Suziki dan yang lainnya. Menyadari Luli tidak ada di sana, Li Qiang tampak murka. Ia menoleh ke arah prajurit prefektur di sana. Prajurit prefektur itu melirik ke arah gunung dan mengedipkan mata pada Li Qiang yang berkata kepada prajurit yang datang bersamanya, "Kau di sini, bantu. Aku akan memeriksa sisi sana." Kurasa mereka hampir tidak bisa bertahan di sana. Setelah berkata demikian, Li Qiang berbalik dan menerjang asap hitam. Suziki menatap gunung, mengerutkan bibir. "Saudara Lu, mereka mengincarmu? Apakah kau bisa selamat dari ini semua tergantung pada keberuntunganmu?" katanya dengan suara yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Luli tidak masuk ke kedalaman gunung. Sebaliknya, ia bersembunyi di sebuah jurang. Idenya sederhana. Ia ingin bersembunyi di sana sampai pertempuran usai. Bertai tidak bisa membunuhnya di depan umum. Terburu-buru ke sini sungguh berbahaya. Pertama-tama, asap hitam mengepul di mana-mana di gunung. Ini bukan asap hitam biasa, melainkan mengandung energi iblis. Setelah terinfeksi, Luli bisa menjadi seorang demonis dan mayat hidup seperti yang ada di sekte makhluk gaib. Pada akhirnya, ia akan dieksekusi. Luli sudah memikirkan hal ini dengan matang. Infeksi fisik bukanlah yang terburuk karena energi iblis dapat dikeluarkan dari tubuh fisik kapan saja. Yang terburuk adalah infeksi jiwa. Ketika jiwa seseorang terinfeksi, ia akan menjadi budak iblis, seorang demonis. Mengenai jiwa, Luli yakin. Terutama karena ia menyadari bahwa ada naga perak di dalam jiwanya. Naga perak itu tak pernah mengecewakannya, yang memberinya keberanian untuk pergi ke pegunungan. Energi iblis adalah sumber bahaya pertama. Yang kedua adalah makhluk abadi yang terinfeksi. Begitu Luli bertemu mereka, akan terjadi pertempuran sengit yang berpotensi merenggut nyawanya.
Sumber bahaya ketiga akan datang dari Li Qiang yang akan bersusah payah memburu Luli. Gunung itu mungkin tampak besar. Namun, mengingat kecepatan Li Qiang, ia bisa saja melewati gunung itu dalam waktu singkat dan menemukan Luli. Haruskah aku tetap di sini atau pergi lebih jauh ke dalam gunung? Selama Luli tinggal di jurang itu, ia dengan cepat membuat banyak golem batu. Ia telah mempelajari tingkat ketiga metode golem batu. Meskipun golem batu itu tidak kuat, mereka dapat menciptakan kekacauan. Ia bisa memiliki lebih banyak waktu dan memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jika dia pergi ke kedalaman gunung ke tim prajurit prefektur, ketika Li Qiang menyusulnya, dia tidak akan bisa membunuh Luli di depan begitu banyak prajurit prefektur. Di sisi lain, Luli mungkin akan bertemu dengan para demonis kuat di gunung. Lagi pula, jika Li Qiang bertindak, haruskah Luli melawan atau membiarkan dirinya ditangkap tanpa perlawanan? Jika dia melawan, maka dia harus melepaskan tubuh abadi itu. Begitu tubuh abadi itu terbongkar, masalah besar bisa terjadi. Jika Komandan Ye menginginkan tubuh abadi itu, maka tak diragukan lagi, Luli akan kehilangan nyawanya. Sudahlah, aku harus menunggu di sini. Kalau Li Qiang datang, aku akan melawan mati-matian. Luli mempercepat proses pembuatan golem batu. Ia bahkan melepaskan Taoist Tuli. Setelah berpikir sejenak, Luli memindahkan tubuh abadi dari manik jahat ke cincin interspasial biasa. Setelah semuanya beres, ia menunggu dalam diam. Napasnya teratur dan ia tampak tenang, padahal sebenarnya ia lebih dari sekadar gugup. Para prajurit prefektur harus unggul dalam aspek-aspek tertentu, lebih kuat daripada makhluk abadi pada umumnya. Lapisan tipis asap hitam tak pelak lagi mulai menyusup ke tubuh Luli, dan sebagian lagi menyebar ke arah jiwanya. Berdengung gelombang. Sesaat kemudian, bilah perak di dalam jiwanya bersinar. Semua energi gelap yang menyusup dilahap habis oleh naga perak itu. Baiklah sekarang. Luli merasa tenang. Setidaknya, energi iblis tidak bisa menjangkitinya. Ia hanya bisa fokus pada perjuangan hidupnya. Dia telah memilih tempat yang bagus untuk bersembunyi. Dia dikelilingi oleh bebatuan tinggi dan jalan-jalan di sisi-sisinya. Ada pengikut yang bergegas turun, tetapi mereka semua berjalan di sepanjang jalan. Luli menahan energinya, jadi tidak ada pengikut yang datang ke arahnya. Oh, tidak gelombang. Sesaat kemudian, seorang prajurit tua berjalan melintasi bukit dan lembah menuju Luli. Dilihat dari kecepatan prajurit itu, Luli tahu bahwa ia lebih kuat daripada makhluk abadi pada umumnya. Prajurit tua itu terjerat dalam aliran udara hitam. Darah yang merembes dari tubuhnya juga berwarna hitam. Dia pasti seorang prajurit kuat dari sekte makhluk gaib yang telah melepaskan diri dari pengepungan. Dengan baik, sebelum prajurit tua itu tiba di tempat Luli berada, ia sempat melirik. Matanya merah darah. Jantung Luli berdebar kencang. Prajurit tua itu menerjang Luli dengan niat membunuh yang kuat. Taoist Tuli, hentikan dia. Jangan sampai terinfeksi. Luli melambaikan tangannya. Pada saat yang sama, ia menggunakan lebih dari selusin golem batu untuk menghentikan prajurit tua itu atau mengalihkan perhatiannya. Pertarungan besar di sini bisa menarik perhatian para prajurit prefektur di dekatnya. Ya, wilayah malapetaka bersebelahan dengan wilayah iblis. Aku akan takut jika berhadapan dengan iblis yang kuat. Tapi energi iblis semacam ini dari seorang demonis belum bisa memengaruhiku. Taoist Tuli itu meraung ke udara. Ia tumbuh menjadi raksasa setinggi lebih dari 100 kaki dan menyerang si iblis tanpa rasa takut. Sial, dasar bajingan sok penting. Luli sangat marah. Ia berharap bisa menyadarkan Taoist Tuli itu karena aumannya bisa menarik perhatian para prajurit prefektur di dekatnya. Chapter 1222 Arrow on the Bow Poised to Strike. Boom, boom, boom gelombang. Tepat pada saat ini, dari puncak terdengar suara ledakan keras. Setelah itu terdengar teriakan amarah, kepala sekte makhluk gaib masih bernapas. Ayo hancurkan dia. Jika dia pulih, kita akan mendapat masalah besar. Itu Komandan Ye. Luli merasa lega. Teriakan Komandan Ye datang di saat yang tepat. Kalau tidak, para prajurit prefektur di dekatnya pasti akan menyadari keberadaan Taoist Tuli yang merupakan makhluk dari wilayah malapetaka. Beberapa prajurit prefektur bisa langsung menyadarinya, dan itu pasti akan membuat Luli pusing. Ledakan. Pendeta Tao Tuli mengayunkan pilar batunya dan menghantamkan ke arah si demonis. Baik pendeta Tao Tuli maupun si demonis terpental. Demonis itu memegang tongkat besi di tangannya. Meskipun tongkat itu lebih kecil dibandingkan pilar batu pendeta Tao Tuli, tongkat besi itu pastilah sebuah relik mengingat warna di sekelilingnya.
Raungan gelombang. Sang demonis kembali lagi setelah mundur beberapa langkah. Ia mengayunkan tongkat berwarna cian dan menjatuhkan beberapa golem batu, 2 di antaranya hancur berkeping-keping. Taois tuli itu maju terus dan terlibat dalam pertempuran sengit melawan si iblis. Keduanya memiliki kemampuan yang serupa. Dengan setiap serangan, mereka dapat saling menghancurkan. Kecepatan dan kekuatan mereka sama. Luli mengangguk. Sebelum terinfeksi, demonis ini pasti lebih kuat daripada Taois tuli. Sekarang setelah terinfeksi, demonis itu telah kehilangan jiwanya. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya. Tak terelakkan, kemampuan demonis itu pun lumpuh. Sesaat kemudian, Luli berhenti memperhatikan. Taois tuli, alihkan perhatian si iblis ini dan segera kembali. Taois tuli itu mengangguk. Dengan serangan berikutnya, ia bergerak ke kiri, lalu melambat ketika kembali ke atas. Dengan cara ini, ia bisa memancing si iblis menjauh secara bertahap. Baiklah sekarang. Beberapa saat kemudian, Taois tuli berhasil memancing si iblis sejauh 3 mil ke kiri. Luli merasa sedikit lega. Sudah lama sejak pertarungan dimulai. Tak ada satupun prajurit prefektur yang mendatanginya. Kebanyakan dari mereka pasti sudah mencapai puncak, jadi ia terabaikan. Tunggu. Tiba-tiba ia berbelok ke kanan. Dari lubuk jiwanya, muncul rasa bahaya. Tanpa ragu, ia mengaktifkan zirahnya dan menggerakkan puluhan golem batu ke kanan. Swish gelombang. Luli mendengar suara dengungan. Ia memeriksa dengan kekuatan psikis. Dari kehampaan muncul tombak biru yang bersinar dalam warna merah, emas, dan cian. Dor, dor, dor. Para golem batu menerjang, tetapi satu persatu tertusuk tombak. Para golem batu, yang setara dengan makhluk abadi tingkat rendah, hancur berkeping-keping saat terkena tombak, seolah-olah terbuat dari jeli. Tombak itu tidak rusak sama sekali. Menakjubkan. Luli sudah bisa merasakan kehadiran si mata burung di balik tombak. Dari mata burung itu terpancar niat membunuh yang kuat. Pengaruh jahat prajurit prefektur bermata burung itu benar-benar melekat. Berdengung gelombang. Luli mengeluarkan senjata relik. Segera, ia mengayunkan senjata itu ke arah prajurit prefektur bermata burung itu. Seberkas cahaya pedang berwarna merah darah melotot saat sebuah kekuatan alam menekan prajurit prefektur bermata burung itu, yang kecepatannya langsung terhambat. Kamu memang punya beberapa kemampuan? Li Qiang tertawa muram. Ia menggoyangkan tombaknya. Saat ruang bergetar, kekuatan yang menahannya pun terpenjar. Li Qiang bergerak ke bawah untuk menghindari sinar cahaya pedang dan menerjang ke arah Luli. Kenapa kau mencoba membunuhnya? Setidaknya beritahu aku alasannya sebelum aku mati. Luli tidak melarikan diri. Sambil memegang pedang di tangannya, ia mengajukan pertanyaan ini dengan dingin. Li Qiang mendekat, menghancurkan para golem batu yang menghalangi jalannya. Alasannya sederhana. Seseorang membayar 1 juta sumber ilahi untuk nyawamu. Li Qiang menjawab dengan nada dingin yang sama. Apakah itu Yantiangang? Luli menyeringai. Cincin interspasial di tangannya bersinar saat ia siap mengeluarkan tubuh abadi itu. Yantiangang? Siapa dia? Li Qiang terdiam sejenak. Lalu, ia melanjutkan dengan nada sarkastis, kurasa tak apa-apa memberitahumu. Komandan Wings dari kantor penciptaan di dekat sini yang meminta nyawamu. Pang, kematianmu tak perlu disesali. Lagi pula, kau bernilai 1 juta sumber ilahi. Komandan Wings? Dewa Wings. Luli terkejut. Ia mengira Yantiangang yang mengatur semua ini. Ternyata yang pertama mengejarnya adalah Dewa Wings. Komandan Wings? Sepertinya Dewa Wings hanyalah seorang pejuang dalam daftar, seperti Komandan Ye. Jika Dewa Wings bisa menciptakan masalah seperti itu, tindakan besar apa yang akan dilakukan Yantiangang? Luli bahkan tak bisa membayangkannya. Ia pun tak punya waktu untuk berpikir. Li Qiang semakin mendekat. Luli memeriksa area itu dengan kekuatan psikisnya. Setelah memastikan tidak ada prajurit prefektur lain, ia lalu mengeluarkan sesosok mayat tanpa kepala. Wus gelombang. Begitu tubuh abadi itu melesat keluar, ia langsung menerjang Li Qiang. Pada saat yang sama, Luli mengayunkan pedangnya untuk melancarkan jurus pembunuh. Hah! Li Qiang berhenti sejenak. Ia bingung melihat tubuh abadi yang lebih kuat dan lebih cepat darinya. Karena itu mayat, orang yang sudah meninggal, bagaimana mungkin dia begitu mengintimidasi dan cepat? Apakah dia pernah menjadi prajurit perkasa di alam dewa? Tapi bagaimana mungkin Luli, seorang abadi baru, mengendalikan mayat seorang prajurit perkasa? Li Qiang tertegun sejenak. Karena jarak antara dirinya dan Luli telah diperpendek,
tubuh abadi itu telah sampai di sisi Li Qiang. Li Qiang tak punya pilihan lain selain menusuk dada tubuh abadi itu dengan tombak. Swish gelombang. Namun, satu hal terlintas di benaknya. Luli sedang menggunakan jurus pembunuh, sehingga kekuatan alam menahannya. Li Qiang melambat. Sebaliknya, tubuh abadi itu sama sekali tidak terpengaruh saat ia meninju kepala Li Qiang. Ledakan gelombang. Tubuh abadi itu kuat. Li Qiang terhempas. Kekuatan dahsyat dan energi aneh merayapi kepalanya. Ia merasa kepalanya akan pecah. Ledakan. Li Qiang jatuh ke bebatuan dan benturannya menciptakan lubang di tanah. Luli memeriksa dengan kekuatan psikisnya. Li Qiang berdarah. Dengan gembira, Luli langsung memerintahkan peri darah. Peri darah, bunuh Li Qiang. Jangan biarkan dia kabur. Wus gelombang. Hampir pada saat yang sama, Luli berlari ke arah tempat Li Qiang terjatuh. Menambah hinaan atas luka. Prajurit prefektur mewakili pasukan resmi. Akankah berakibat fatal ketika Luli membunuh Li Qiang? Luli tidak yakin. Namun, karena Li Qiang menginginkan nyawanya, Luli tidak bisa berbelas kasih. Ia harus menghabisi Li Qiang terlebih dahulu. Deng gelombang. Batu-batu hancur menjadi abu. Li Qiang berlari cepat. Kepalanya, di balik helmnya, berlumuran darah. Ia menggelengkan kepala dan mengerjap, pikirannya kacau. Swish gelombang. Tubuh abadi itu melesat ke atas. Luli tidak bisa terbang di dalam Divinity karena keterbatasan ruang. Di sisi lain, Luli tampaknya tidak terpengaruh. Ia bisa terbang rendah dengan mudah. Perasaan akan bahaya yang mematikan akhirnya menyadarkan Li Qiang. Ia berteriak, melihat Luli kembali menggunakan jurus pembunuh untuk melumpuhkan tubuh abadi itu. Luli, jangan. Li Lu, beraninya kau menyerang seorang prajurit prefektur? Apa kau sedang mencari kematian? Tercela. Luli melontarkan kata-kata makian. Teriakan Li Qiang pasti akan membuat para prajurit prefektur di dekatnya waspada. Saat Li Qiang ditemukan tewas, Luli pasti akan diinterogasi. Bunuh dia. Tidak ada jalan kembali. Luli memutuskan untuk mengabaikan konsekuensi yang mungkin terjadi dan memerintahkan mayat abadi itu. Skenario terburuknya, ia bisa melarikan diri begitu Li Qiang mati. Membiarkannya tetap hidup akan menimbulkan masalah lebih lanjut cepat atau lambat. Chapter 1223 No One Stands in My Way. Ledakan. Sekali lagi, Li Qiang terhempas. Luli dan tubuh abadi itu merupakan tim yang solid. Gerakan pembunuh itu mampu menahan Li Qiang. Tubuh abadi itu begitu cepat sehingga Li Qiang tidak sempat menghindar. Hentikan. Li Lu, berhenti. Luli harus mengakui bahwa Li Qiang memang kuat. Tubuh abadi itu telah meninju kepalanya 2 kali, tetapi dia masih bernapas. Li Qiang berteriak histeris, Li Lu, berhenti. Kalau tidak, Komandan Ye tidak akan mengampunimu. Hentikan. Ada orang di sini? Tolong. Li Lu sedang menyerang seorang prajurit prefektur. Dia mencoba membunuhku. Wus gelombang. Luli mendengar suara dengungan dari kejauhan. Pikiran Luli terbebani. Seorang prajurit prefektur terkejut oleh teriakan Li Qiang. Jika 2 prajurit prefektur lagi datang, Luli tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Luli, jangan bunuh aku. Melihat tubuh abadi itu datang lagi, Li Qiang berkata dengan rendah hati, alih-alih berteriak, Luli, aku bisa menyetujui apapun asalkan kau bisa menyelamatkan nyawaku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu dan berpura-pura semua ini tidak terjadi. Mulai sekarang, aku tidak akan merepotkanmu. Bahkan, aku akan memberimu banyak sumber ilahi. Tapi jika kau membunuhku, kau hanya punya satu pilihan, yaitu melarikan diri. Bunuh mereka. Luli memasang wajah muram. Ia bertekad. Ia tidak akan mempercayai kebohongan Li Qiang. Ketika kedua prajurit prefektur datang dari daerah sekitar, Li Qiang akan bekerja sama dengan mereka untuk membunuh Luli. Ledakan. Tubuh abadi itu kembali menghantam kepala Li Qiang. Kali ini, Li Qiang tak mampu menahannya. Kepalanya hancur berkeping-keping, dan armor relik itu terlepas secara otomatis, melayang di udara. Tubuh abadi, bawa aku pergi. Setelah membunuh Li Qiang, Luli hanya sempat mengambil cincin interspatialnya. Ia tidak mendapatkan baju zirah dan senjata relik. Ia memerintahkan semua golem batu untuk menyerang kedua prajurit prefektur tersebut sementara tubuh abadi membawanya pergi dari gunung. Taoist Tuli, kembalilah. Kau akan mati di sini kalau tidak. Tubuh abadi itu terbang cepat di udara menuju Taoist Tuli. Luli berteriak kepadanya ketika ia sudah dekat. Wus gelombang.
Taois tuli itu melepaskan diri dari pertarungan melawan si iblis. Taois tuli itu berlari ke arah Luli dan menghilang di antara alisnya. Keluar. Luli mengarahkan pedangnya ke depan dan memberi instruksi pada tubuh abadi itu. Membunuh seorang prajurit prefektur adalah kejahatan berat. Luli tahu bahwa jika ia tidak bisa segera melarikan diri, ia tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Tubuh abadi itu bergerak cepat. Dalam 2 kedipan, mereka telah keluar dari gunung, meninggalkan kedua prajurit prefektur itu. Hentikan Lilu, dia telah membunuh seorang prajurit prefektur. Salah satu prajurit prefektur yang datang berteriak. Ada kerumunan budak dan seorang prajurit prefektur di luar gunung. Jika Luli bisa ditahan sebentar, kedua prajurit prefektur itu pasti akan selamat. Ada lebih dari selusin budak dan seorang prajurit prefektur di sana. Melihat Luli menerjang maju dan mendengar teriakan itu, mereka semua tercengang. Di antara selusin orang itu, ada beberapa makhluk abadi yang naik pada saat yang sama dengan Luli. Mereka menatap Luli dengan kaget. Seberapa ganasnya Luli? Beraninya dia membunuh seorang prajurit prefektur? Apa yang dia lakukan? Hentikan. Prajurit prefektur di luar sana bereaksi cepat. Ia terbang. Mengarahkan tombaknya ke arah Luli, ia berteriak, berhenti atau tanggung akibatnya. Minggir. Pedang itu bersinar terang di tangan Luli. Tak seorang pun menghalangi jalanku, teriaknya. Ini adalah saat yang kritis. Luli akan membunuh siapapun, bahkan Komandan Ye, apalagi seorang prajurit prefektur. Berhenti berarti ia akan kehilangan nyawanya. Swish gelombang. Seberkas cahaya pedang merah darah tampak menyilaukan. Prajurit prefektur itu hendak menyerang ketika ia hanya bisa melihat warna merah di tengah dunia yang penuh darah. Namun, prajurit prefektur itu memiliki jiwa yang kuat. Ia langsung tersadar. Ia menggeliat untuk menghilangkan kekuatan yang membelenggunya. Ia mengabaikan sinar pedang berwarna merah darah dan mencoba menusuk Luli. Tubuh abadi, hentikan dia. Luli berkata kepada peri darah. Tubuh abadi itu berbalik dan menggunakan punggungnya untuk menangkis serangan itu. Ledakan. Tubuh abadi itu terhempas lebih dari 100 kaki. Prajurit prefektur itu terdorong mundur ribuan kaki oleh sinar cahaya pedang. Tubuh abadi itu terkena hantaman, sementara Luli tidak terluka sama sekali. Ia hanya kesulitan bernapas karena energi yang luar biasa kuat. Bergerak. Luli tahu ia tak bisa membuang waktu lagi di sini. Tubuh abadi itu membawa Luli dan terbang dengan liar. Para budak pun tersadar. Mereka mulai berpura-pura menyerang Luli. Tak seorang pun berani menggunakan kekerasan sungguhan. Luli bisa membunuh makhluk abadi lainnya, dan ia menghabisi seorang prajurit prefektur dalam 1 pukulan. Para budak percaya bahwa mereka harus bosan hidup untuk pergi dan mencegat Luli. Lilu. Salah satu dari 2 prajurit prefektur yang datang dari belakang berteriak, kalian tidak bisa bersembunyi. Begitu kalian dicari, tim pemburu prefektur akan mengejar kalian. Kalian tidak akan bertahan berbulan-bulan. Luli memerintahkan tubuh abadi untuk membawanya pergi tanpa peduli apapun. Tubuh abadi itu lebih cepat daripada para prajurit prefektur, tetapi mereka tetap melaju. Luli tidak memilih jalur tertentu. Tubuh abadi itu hanya terbang lurus. Sekarang, prioritas Luli adalah menyingkirkan para prajurit prefektur yang mengejarnya. Urusan lainnya harus diselesaikan nanti. Peri darah, bagus sekali. Menyadari bahwa para prajurit prefektur tertinggal di belakang, Luli merasa dia bisa bernapas lagi. Peri darah telah menguasai sebagian besar formasi di tubuh abadi. Kemampuannya meningkat, dan kecepatannya pun meningkat. Luli tidak akan bisa lari hanya dengan mengandalkan kecepatannya. Namun Luli tidak boleh lengah. Tubuh abadi itu terus melesat. Meskipun tubuh abadi itu hanya beberapa meter di atas tanah, terbang lebih cepat daripada berlari di tanah. Dengan demikian, Luli dapat menyingkirkan para prajurit prefektur. Peri darah, belok ke kiri. Luli samar-samar ingat bahwa Gunung Perubahan berada di sebelah kanan, jadi dia menyuruh tubuh abadi itu pergi ke sebelah kiri. Siapa yang tahu kapan pertempuran di Sekte Makhluk Gaib akan berakhir? Jika pertempuran akan segera berakhir, Komandan Ye bisa saja memerintahkan para prajurit prefektur untuk mengejar Luli dengan binatang buas void yang lebih cepat daripada tubuh abadi itu. Luli tidak bisa terus melaju dalam garis lurus. Luli beruntung karena pertempuran di Sekte Makhluk Gaib masih berlangsung. Kalau tidak, bahkan dengan tubuh abadi sekalipun, melarikan diri Luli sama saja dengan meminta bulan. Komandan Ye dapat menemukan Luli dalam beberapa jam dengan mengirimkan beberapa binatang void ke segala arah. Angin bertiup kencang.
Pegunungan bergerak mundur di matanya. Luli bisa melihat hutan muncul di depannya. Kabut tebal menyelimuti, dan Luli tidak bisa melihat dengan jelas. Bahwa saat itu, ia merasa bingung. Ia tidak menyesal telah membunuh Li Qiang. Ia hanya bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Tanpa identitas warga negara, ia tidak bisa pergi ke kota manapun. Tak lama lagi, ia akan dicari oleh para prajurit prefektur dan tim pemburu akan dikirim untuk mengejarnya ke segala penjuru. Keilahian itu luas. Dunia tak terbatas. Namun, Luli tak menemukan tempat untuk beristirahat. Ia bahkan tak tahu harus kemana. Satu-satunya hal yang ia yakini adalah ia harus meninggalkan rumah Vicisitut. Namun, seberapa luas lingkup pengaruh rumah Vicisitut? Jalan mana yang harus ia tempuh untuk meninggalkan lingkup pengaruh tersebut? Langit semakin gelap, seolah-olah hujan akan turun dengan deras. Semuanya kabur, persis seperti pikiran Luli. Untuk pertama kalinya, dia merasakan bahwa keilahian adalah tempat yang asing, seakan-akan dia ditinggalkan oleh seluruh dunia. Chapter 1224 Struggle. Selama 2 jam, Luli mengubah arah 3 kali dan terus berpikir. Akhirnya, ia menenangkan diri dan menjernihkan pikirannya. Pertama-tama, ia harus selamat dari kejaran yang akan datang. Harus ada 2 kelompok. Yang pertama adalah tim yang dikirim oleh Komandan Ye, dan yang kedua adalah tim pemburu dari prefektur. Jika Luli melarikan diri begitu saja tanpa membunuh Li Qiang, Komandan Ye mungkin tidak akan memulai pencarian besar-besaran. Namun, Luli memang membunuh Li Qiang, seorang prajurit prefektur. Karena itu, Komandan Ye tidak akan pernah mengampuni Luli. Setidaknya, ia akan mengirim seseorang untuk mengejar Luli. Kalau tidak, Komandan Ye tidak akan bisa menjawab perintah para pemimpinnya. Tim pemburu yang dikirim oleh prefektur tidak akan datang secepat ini. Saat berita itu sampai ke prefektur dan tim pemburu diorganisir, itu akan memakan waktu setengah bulan. Untuk sementara, pengejaran Luli diatur oleh Komandan Ye. Lagi pula, para binatang void itu cepat. Aku harus menemukan tempat untuk bersembunyi. Luli berpikir dalam hati. Ia ingin mencari lokasi yang cocok. Ia tahu tempat-tempat biasa tidak akan berhasil karena para prajurit prefektur memiliki kekuatan psikis yang kuat. Mereka juga akan pergi mencari di beberapa gua pegunungan. Raungan gelombang. Saat Luli sedang asyik berpikir, ia mendengar lolongan pelan dari kanal di depannya. Kemudian, seekor binatang raksasa berdiri. Tingginya setara gunung. Binatang itu mirip kera, tetapi berkepala singa dan bertanduk 2 putih. Ada duri-duri tajam di bahunya. Taringnya panjang, dan ada duri-duri di siku dan jari-jarinya. Kilatan dingin pada duri-duri itu akan membuat orang-orang ketakutan. Luli tidak akan terintimidasi jika monster itu hanya berwajah menakutkan. Yang menakutkan dari monster itu adalah energinya. Monster itu begitu kuat sehingga meskipun Luli selalu berada 30 mil jauhnya, ia sudah kesulitan bernapas. Berdengung. Tanpa ragu sedikitpun, Luli mengeluarkan selusin golem batu yang dibuatnya di jalan dari kanan dan membiarkan mereka menyebar dan menyerbu ke arah binatang buas itu. Dalam perjalanan tadi, ia sedang memikirkan cara menghadapi binatang buas itu. Binatang buas tidak cerdas. Ketika diserang oleh golem batu, binatang buas itu akan marah dan mengejar golem batu. Dengan mengambil risiko seperti itu, Luli bisa melarikan diri. Seperti yang diharapkannya, 2 golem batu menyerbu ke arah binatang buas itu. Karena golem batu bukanlah makhluk hidup, awalnya binatang buas itu tidak memperhatikan. Tatapannya yang ganas tertuju pada Luli hingga golem batu meninju kepalanya. Para golem batu, meskipun tidak terlalu mengerikan, mampu seperti makhluk abadi biasa dengan kekuatan yang cukup. Pukulan golem batu ini tidak melukai binatang buas itu, tetapi melukainya. Raungan gelombang. Binatang buas itu mengamuk dan menghantam golem batu dengan cakarnya yang besar. Sekuat apapun golem batu itu, ia tercabik-cabik menjadi tumpukan batu. Wus gelombang. Lebih banyak golem batu menyerbu ke arah binatang buas itu dari 3 arah yang berbeda. Binatang buas itu langsung membidik golem batu dan Luli tidak lagi menyadarinya. Bergerak. Luli membawa tubuh abadi itu untuk tetap dekat dengan gunung. Mereka mengambil banyak jalan memutar. Saat para golem batu hancur berkeping-keping, tubuh abadi itu telah membawa Luli menjauh dari binatang itu. Peri darah, ambillah manik jahat itu. Aku harus masuk dan membuat lebih banyak golem batu. Luli mengeluarkan manik jahat dan masuk. Tubuh immortal meraih manik jahat dan bergegas pergi. Untungnya,
Dengan peri darah di dalam tubuh immortal, ia kini memiliki jiwa. Kalau tidak, tanpa kendali Luli, tidak ada yang tahu kemana tubuh immortal itu akan pergi. Berdengung gelombang. Di dalam Wigbeat, Luli mengeluarkan Death Taois dan menyuruhnya untuk memakan Spring Gold serta merawat Little White. Luli melemparkan ratusan keping emas musim semi kepada Taois tuli. Mereka tidak perlu kembali ke lembah perubahan lagi. Luli tidak membutuhkan emas musim semi. Namun, Taois tuli dapat mengonsumsinya untuk meningkatkan kemampuannya dan membantu Luli. Luli memeriksa Little White sebelum mulai membuat golem batu. Setelah satu golem dibuat, ia akan mengirimkannya ke aula luar. Tujuannya adalah memenuhi aula luar sepenuhnya dengan golem batu. Dengan begitu, di saat-saat genting, ia bisa melepaskan golem batu yang dapat mengalihkan perhatian musuh dan binatang buas, meskipun mereka bukanlah petarung yang handal. Latihan menghasilkan kesempurnaan. Luli membuat kemajuan pesat dalam membuat golem batu. Ia tidak berhenti di 100. Ia membuat 300 golem hingga ruang di aula luar terisi penuh. Dulu, Luli hanya bisa membuat 100 golem batu karena jika lebih, jiwanya akan terkuras habis. Sekarang, situasinya berbeda. Ia memiliki jiwa abadi, jauh lebih kuat. Membuat 2 hingga 300 golem batu adalah hal yang mudah baginya. Baiklah sekarang, Luli menghabiskan waktu setengah hari untuk ini. Selama waktu itu, ia beristirahat sejenak untuk membakar satu batang dupa. Ia tidak meninggalkan manik jahat. Apakah semuanya baik-baik saja di sepanjang jalan? Tanyanya pada peri darah. Ya, ada binatang buas, tapi aku berhasil menyingkirkannya. Peri darah melanjutkan, tapi aku tidak menemukan tempat persembunyian yang bagus. Kita harus segera menemukan tempat atau para prajurit akan mengejar kita. Sudah setengah hari berlalu. Pertarungan di sekte makhluk gaib pasti sudah berakhir. Komandan Ye akan mengerahkan binatang void untuk mengejar Luli. Dengan demikian, paling lama dalam sehari, binatang void akan datang ke Luli. Sebelumnya, Luli telah mencoba merasakan kecepatan binatang void. Mereka setidaknya 10 kali lebih cepat dari tubuh abadi. Dengan kecepatan ini, Luli pasti akan menyusulnya. Luli baru saja hendak keluar dan memeriksa sekeliling ketika peri darah tiba-tiba mengirim pesan, oh tidak. Ada sarang binatang buas. Banyak sekali binatang buas di sana. Tuan, kita dalam masalah besar. Luli segera memeriksa dengan kekuatan psikisnya. Di depannya terbentang sebuah baskom menyeramkan dengan puluhan bayangan melayang di atasnya. Semua makhluk itu bersayap. Mereka seperti burung, tetapi berbulu biru dan bermata 4. Jangan panik. Luli segera menenangkan diri. Ia memiliki lebih dari 300 golem batu. Ia dapat dengan mudah mengalihkan perhatian puluhan binatang buas. Bagi binatang buas, ketidakcerdasan mereka adalah sebuah kemalangan. Luli berada di dalam manik jahat dan tubuh abadi itu tidak bernapas. Oleh karena itu, sejauh yang diketahui binatang buas, tidak ada perbedaan antara golem batu dan tubuh abadi itu. Ini tempat yang bagus. Luli memeriksa baskom yang diselimuti kabut gelap yang dapat mengisolasi kekuatan psikis. Aku akan mengambil risiko. Ini akan menentukan apakah aku bisa tetap hidup. Luli berpikir. Tiba-tiba, ia melakukan sesuatu yang aneh. Ia melukai dadanya sendiri dan mengotori jubahnya dengan darahnya. Kemudian, ia melesat keluar dan melemparkan jubahnya yang robek ke tanah. Manik jahat menyala seketika. Lebih dari 30 golem batu bergegas menuju binatang buas itu dan lebih banyak lagi yang berlari ke berbagai arah. Ayo pergi. Setelah semuanya selesai, Luli membawa tubuh abadi itu bersamanya dan kembali ke manik jahat. Ia membiarkan manik jahat menyusut hingga seukuran batu, lalu jatuh ke rerumputan dengan tenang. Dor, dor, dor gelombang. Para golem batu segera dicabik-cabik oleh burung-burung raksasa itu. Luli senang karena burung-burung itu memang tidak pintar. Tak satu pun dari mereka memperhatikan manik jahat dan semuanya terfokus pada para golem batu. Oke. Luli dipenuhi ekstasi. Ia membiarkan manik jahat menggelinding di tanah dan masuk ke dalam baskom. Ia memutuskan untuk mengambil risiko dan bertaruh bahwa binatang buas tidak akan bisa mengetahui keberadaan manik jahat. Jika binatang buas tidak menyadari keberadaan manik jahat, maka ia bisa bersembunyi di dalam baskom. Cekungan ini dipenuhi binatang buas. Secara teori, ketika pasukan pengejar yang dikirim oleh Komandan Ye tiba, mereka hanya akan memeriksa area tersebut secara sepintas dan tidak akan terlibat dalam pertempuran berdarah dengan binatang buas tersebut. Golem batu adalah jurus andalannya, dan ia merobek sebagiannya dengan jubahnya yang berlumuran darah.
Pasukan pengejar, ketika menemukan jubah dan golem batu yang hancur, akan berasumsi bahwa Luli telah dimakan binatang buas dan tidak akan masuk ke baskom untuk memeriksanya. Selain itu, kabut hitam di baskom dapat mengisolasi kekuatan psikis. Manik jahat dapat berbentuk seperti kerikil. Tak seorang pun akan menyadari formasi penghambatan pada manik jahat tanpa melihatnya lebih dekat. Dengan cara ini, Luli bisa berlatih tipu daya dan bersembunyi di sini. Ketika Komandan Ye berasumsi bahwa dia sudah mati, dia bisa melarikan diri dan meninggalkan rumah Vicisitude. Tentu saja, premisnya adalah bahwa binatang buas tidak akan memperhatikan Weak Beat. Jika mereka berhasil dan menyerangnya, Luli harus melarikan diri lagi. Jika seekor binatang buas yang kuat berhasil memecahkan manik jahat, maka ia bisa kehilangan nyawanya dengan mudah. Chapter 1225 The Fifth Seal. Manik jahat itu bergulir pelan ke kedalaman baskom. Luli merasa lega karena hampir semua binatang buas telah terbang keluar, kecuali seekor bayi yang baru lahir. Bayi binatang yang baru lahir ini panjangnya sekitar 3 meter. Matanya yang besar dipenuhi rasa ingin tahu. Bayi binatang itu mencoba mengepakkan sayapnya, tetapi gagal terbang. Ia hanya bisa menggelepar-gelepar. Manik jahat menarik perhatian binatang kecil itu. Binatang itu melihatnya dan mendekat. Ia menepuk-nepuk manik jahat dengan cakar-cakar kecilnya. Luli tidak mengelak dan membiarkan Weak Beat tertampar hingga terhenti di sebuah batu besar. Bayi binatang buas itu berjalan mendekat dan menatap manik jahat yang telah berhenti bergerak. Sesaat kemudian, binatang buas itu menggelengkan kepalanya dan meringkuk di batu besar, lalu tertidur. Oke. Luli diam-diam memancarkan kekuatan psikis. Ia senang karena manik jahat berada di bawah bayi binatang buas itu. Ia merasa sangat aman. Bahkan jika seseorang memeriksa area itu, mereka hanya akan melihat binatang buas itu, bukan manik jahat. Wus, wus gelombang. Tak lama kemudian, semua binatang buas telah kembali. Luli diam-diam memeriksa, tetapi tidak bersuara, berjaga-jaga jika binatang buas itu menyadari keberadaan manik jahat. Oke. Luli senang sekali, ketika binatang buas itu kembali, tak seorang pun memperhatikan keberadaannya. Salah satu binatang buas itu melirik bayi binatang itu, lalu pergi. Baiklah, baiklah gelombang. Sesaat kemudian, Luli yakin bahwa ia aman. Ia merasa lega. Ini adalah tempat persembunyian terbaik. Sekarang, ia hanya perlu menunggu sampai pasukan Komandan Ye tiba dan melihat apakah ia bisa menghindari penggeledahan. Menurut perhitungannya, kemungkinan besar dia bisa berhasil. Lagi pula, dia bukan siapa-siapa, dan membunuh seorang prajurit prefektur bukanlah kejahatan. Yang menginginkan kematiannya adalah Komandan Wings, bukan komandan atau patriark keluarga Vicisitude. Wewenang Komandan Wing belum setinggi itu. Paling banter, ia bisa menyuap 1 atau 2 prajurit prefektur. Kini prajurit prefektur bermata burung itu telah kehilangan nyawanya, yang lain, jika ada, tak akan begitu setia. Bagaimana kalau aku mencoba melarutkan lapisan kelima segel manik jahat? Luli bertanya-tanya. Setelah menjadi abadi, ia bisa saja mulai melarutkan lapisan kelima. Namun, ia belum sempat melakukannya. Karena ia aman, untuk saat ini, ia ingin segera memulainya. Secara total, ada 6 segel di dalam manik jahat. Setiap kali segel dibuka, Luli akan menemukan fungsi baru dari manik jahat dan antisipasinya pun meningkat. Apa yang akan diberikan manik jahat kepadanya setelah segel kelima dibuka? Ia menuangkan energi ilahi ke dalam manik jahat yang memancarkan cahaya redup. Karena manik jahat berada di bawah bayi binatang buas, tidak ada binatang buas lain yang menyadarinya. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena binatang buas tidak cerdas. Mereka hanya peka terhadap makhluk hidup. Manik jahat hanya akan terlihat setelah binatang buas melihat cahayanya. Karena manik jahat tertutup sepenuhnya, binatang buas tidak akan menyadarinya. Sesaat kemudian, Luli merasa bisa bernapas kembali. Ia mempercepat pekerjaannya dan pada saat yang sama, mengolah energi ilahi. 1 jam kemudian, Luli mulai memahaminya. Meskipun ia memiliki energi ilahi, untuk melarutkan segel kelima sepenuhnya akan membutuhkan waktu, mungkin 2 hingga 3 bulan. Segel yang diterapkan oleh Kaisar Hang cukup kuat. Di tingkat manakah Kaisar Hang berada? Apakah ia disebut sebagai Kaisar di 9 alam semesta atas kemauannya sendiri atau di alam dewa? Luli bertanya pada dirinya sendiri. Mereka yang bisa diakui sebagai Kaisar pastilah yang berada di puncak keilahian. Contohnya adalah Kaisar Zi dan sang pembantai yang juga diberi gelar Kaisar. Jika Kaisar Hang sama cakapnya dengan Kaisar Zi dan sang pembantai,
bagaimana mungkin ia kehilangan nyawanya seperti ini. Setelah dipikir-pikir lebih lanjut, Luli yakin bahwa Kaisar Heng mendapatkan gelar tersebut di dunia fana. Para pendekar di 9 alam semesta memiliki kebiasaan ini, seperti yang mereka sebut Kaisar Langit Terbalik. Dilihat dari penampilannya, Kaisar Heng tidak terlalu kuat, tapi juga tidak lemah. Setidaknya dia pasti seorang prajurit yang perkasa, kalau tidak, segel-segel itu tidak akan sekuat ini. Luli merasa bosan setengah hari kemudian. Karena harus sesekali memeriksa keluar, ia tidak bisa fokus mempelajari prinsip dasar. Mengolah energi ilahi dan melarutkan segel tidak akan membutuhkan banyak usaha. Itu hanya pekerjaan rutin dan menuangkan energi ilahi. Saya akan membaca beberapa buku tentang formasi penghambatan. Luli berpikir dalam hati. Ia pergi ke aula sambil membawa buku-buku. Sambil berkultivasi dan mengalirkan energi ilahi, ia mengeluarkan sebuah buku dan membacanya dengan penuh semangat. Awalnya, ia tidak tertarik pada buku-buku itu. Namun belakangan, ia menjadi sangat terobsesi. Buku-buku tentang formasi penghambatan juga mencatat banyak kebenaran dan hukum di alam. Segala sesuatu saling terhubung. Bagaimana formasi penghambatan tercipta? Dengan mensimulasikan hukum-hukum di alam. Pada akhirnya, formasi penghambatan harus meminjam kekuatan alam untuk memiliki kekuatan ofensif dan defensif atau melancarkan serangan. Pada dasarnya, ini seperti bagaimana seorang prajurit mempelajari makna mendalam dan prinsip dasar. Meskipun saat ini, membaca buku-buku itu tidak banyak membantunya mempelajari prinsip-prinsip fundamental. Ia yakin bahwa di masa mendatang, ia dapat memperoleh manfaat yang sangat besar. Terlebih lagi, setelah menyelesaikan semua buku, ia bisa menemukan cara untuk merapal relik. Jika ia bisa membuat relik berkualitas, kekuatannya tidak hanya akan meningkat, tetapi ia juga bisa mendapatkan banyak sumber ilahi. Tanpa sumber ilahi, akan sulit baginya untuk melakukan apapun di keilahian. Dengan banyaknya sumber ilahi, ia tidak hanya bisa meminta kantor ruang waktu untuk mengirimnya kembali ke 9 alam semesta, tetapi ia juga bisa membayar banyak prajurit untuk mencari Luling. Yang mengejutkan Luli adalah, sudah 4 hari. Tidak ada pasukan pengejar yang datang. Pada prinsipnya, binatang-binatang void itu cepat. Seharusnya sudah ada seorang prajurit yang mencari di area ini sekarang. Luli memutuskan untuk tidak khawatir. Ia terus membaca sambil melarutkan segel dan mengolah energi ilahi. Lagi pula, dia tidak mungkin menemukan tempat persembunyian yang lebih baik. Jika dia ditemukan saat dia di sini, maka itu pasti takdir. Rencananya adalah bersembunyi di sini selama setengah tahun dan kemudian memikirkan langkah selanjutnya. Wus gelombang. Tut, tut gelombang. 3 hari kemudian, Luli mendengar suara keras dari kejauhan. Semua binatang buas di sana waspada. Mereka terbang ke arah barat laut. Mereka datang. Luli langsung berhenti menuangkan energi ilahi ke dalam manik jahat. Melalui manik jahat, ia menyadari bahwa bayi binatang itu juga waspada. Ia tidak bergerak dan hanya mengangkat kepalanya ke arah barat laut, menatap dengan rasa ingin tahu. Kabut hitam di sekitar cekungan sebenarnya dihasilkan oleh binatang buas. Kekuatan psikis Luli tidak dapat menjangkaunya, dan ia juga tidak memiliki keberanian untuk memeriksanya dengan jelas. Ia hanya bisa memahami situasinya dengan mendengarkan dengan saksama. Bum, bum, bum. Pertempuran sedang berlangsung. Luli bisa mendengar raungan binatang buas di tengah teriakan para prajurit. Ia bisa mendengar beberapa kata seperti pakaian atau golem batu, tetapi karena ia jauh dari area itu dan binatang buas terus mengaum, ia hampir tidak bisa mendengar sisanya. Tentu. Sesaat kemudian, Luli menyadari bahwa suara pertempuran mulai melemah. Ia merasa sedikit lega. Para prajurit prefektur pasti tidak ingin melawan binatang buas. Seharusnya mereka mundur setelah menemukan pakaian berdarah dan golem batu. Seharusnya ia aman sekarang. Tunggu. Tiba-tiba ia mendengar suara. Setelah itu, bayi binatang itu berteriak ketakutan. Luli tidak menggunakan kekuatan psikis. Namun, ia tahu bahwa seseorang telah masuk ke dalam baskom. Jelas, seseorang itu tidak mau melepaskannya dan mengambil risiko memeriksa ke dalam. Chapter 1226 Fasli Welty. Luli tidak berani memeriksa lebih lanjut. Ia bahkan takut untuk merasakan apa yang terjadi di luar sana. Setiap gerakan potensial yang ia ambil dapat terdeteksi. Mereka yang bisa memasuki baskom tanpa jejak pastilah ahli dalam pekerjaan itu. Karena bayi-bayi binatang itu berteriak, binatang-binatang buas di kejauhan pun terkejut. Mereka melolong marah, dan beberapa kembali. Yang datang adalah seorang prajurit prefektur.
Bahkan mendengar teriakan-teriakan itu pun tidak membuatnya takut. Ia berlari cepat melewati baskom sambil menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Ia memeriksa seluruh baskom sebelum pergi dari sisi yang berbeda. Tut, tut gelombang. Beberapa binatang buas segera kembali untuk mengejar prajurit prefektur itu. Baru pada saat itulah Luli memberanikan diri untuk memeriksa. Ia merasa terganggu secara mental saat bertanya-tanya apakah prajurit prefektur telah menyadari keberadaan manik jahat. Jika demikian, tak lama lagi, sekelompok prajurit prefektur yang lebih besar akan berkumpul di sini. Puluhan binatang buas itu mungkin tampak menakutkan. Namun, lebih dari 100 prajurit prefektur dapat mengatasi masalah itu dengan mudah. Haruskah aku pergi atau tinggal di sini? Luli ragu-ragu. Ia mungkin takkan menemukan tempat persembunyian yang nyaman lagi. Di sisi lain, jika ia memilih untuk tidak pergi, begitu ia dikepung oleh puluhan prajurit prefektur, ia takkan pernah bisa keluar. Teriakan binatang buas semakin pelan. 1 jam kemudian, semua binatang buas telah kembali, kecuali satu yang terbunuh. Prajurit prefektur pasti tidak terlalu banyak, jadi mereka tidak berusaha melenyapkan semua binatang buas. Yah, kurasa aku tidak perlu pergi. Lebih baik tetap di sini saja. Setelah mempertimbangkan sejenak, Luli memutuskan untuk tetap tinggal. Ia tidak tahu berapa banyak prajurit prefektur yang sedang mencari di sekitar sini. Ia harus menanggung risiko ketahuan jika harus pergi sekarang. Setelah mengambil keputusan, Luli memutuskan untuk tidak terlalu khawatir. Ia mengambil buku itu dan melanjutkan melarutkan segel manik jahat. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan damai. Tidak ada lagi prajurit prefektur yang datang, yang membuat Luli merasa lega. 8 hari kemudian, Luli kembali waspada ketika semua binatang buas bergegas ke selatan. Jelas, seseorang telah datang. Apa yang sedang terjadi? Luli mengerutkan kening. Melalui manik jahat, ia tahu ada orang lain yang memasuki baskom dan sedang memeriksa dengan kekuatan psikis. Tut, tut gelombang. Bayi binatang itu berteriak marah. Beberapa binatang buas kembali dan orang itu pun lari. Ada yang salah. Luli meletakkan buku itu di atas meja, bingung. Mengapa para prajurit prefektur masih mengkhawatirkan daerah ini? Jika mereka ragu, mengapa mereka tidak memanggil lebih banyak prajurit prefektur untuk membersihkan cekungan ini? Tunggu. Tiba-tiba, Luli mendapat pencerahan. Prajurit prefektur ini datang bukan untuk mencari Luli, melainkan untuk mencari barang-barang yang ditinggalkannya. Untuk lebih spesifiknya, manik jahat. Dewa Sayap selalu mendambakan manik jahat dengan rasa iri. Niat tersebut terungkap saat Luli berada di alam semesta surga terbalik. Kemudian, Dewa Sayap bahkan merasuki Zilian hanya untuk mendapatkan manik jahat. Kali ini, Dewa Sayap membayar 1.000.000 sumber ilahi atau bahkan lebih untuk membunuh Luli. Dia melakukan itu bukan untuk melampiaskan amarahnya, melainkan untuk mendapatkan manik jahat. Dewa Sayap pasti tahu bahwa manik jahat itu menyimpan rahasia, itulah sebabnya ia berusaha keras untuk mendapatkan manik jahat itu. Entah Luli hidup atau mati, manik jahat itu pasti ada di baskom ini. Itulah sebabnya Dewa Sayap menyuruh orang-orang mencari baskom ini berulang kali. Luli mengatur situasi seolah-olah ia telah dibunuh oleh binatang buas. Maka cincin interspasial, manik jahat, dan sejenisnya pasti ada di dalam baskom. Musuh-musuhnya pasti akan fokus ke area ini dan lebih banyak lagi yang akan datang. Ketika mereka tidak menemukan apapun, mereka mungkin akan membunuh semua binatang buas. Apa yang harus dilakukan? Alis Luli berkerut saat ia merenungkan situasi tersebut. Dilihat dari situasi saat ini, ia tahu hanya ada 2 hingga 3 prajurit prefektur. Kalau tidak, kerumunan yang lebih besar pasti akan langsung membunuh binatang buas itu, alih-alih memancing mereka pergi. Kebetulan saja Luli tidak bisa bergerak sedikit pun saat itu, kalau tidak, ia akan terekspos. Para pengintai yang datang ke baskom ini tidak langsung menuju manik jahat karena mereka tidak melihatnya. Bayi binatang itu sedang duduk di bawah manik jahat. Para pengintai hanya akan memperhatikan bayi binatang itu, bukan manik jahat. Pendekatan yang tenang. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, Luli memutuskan bahwa ia hanya bisa menunggu dengan sabar. Ia sendiri tidak bisa membiarkan dirinya berada dalam kekacauan saat ini. Kalau tidak, ia akan menghadapi situasi yang lebih serius. Setengah hari kemudian, binatang buas itu kembali. Luli diam-diam memeriksa situasi, tetapi malah merasa terganggu. 1 binatang buas berkurang. Para prajurit prefektur pasti berusaha membasmi binatang buas itu sedikit demi sedikit sampai mereka bisa membalikkan baskom atau membedah semua binatang buas itu.
Mereka pasti berasumsi Luli telah dimakan hidup-hidup oleh binatang buas, jadi cincin interspasial dan manik jahat ada di perut mereka. Karena tidak banyak prajurit prefektur yang datang, mereka hanya bisa membunuh binatang buas satu persatu dan mencari. Tepat seperti dugaan Luli. Sehari kemudian, segerombolan binatang buas terbang. Prajurit prefektur itu tiba di lembah dan diusir setelah diburu oleh binatang buas selama beberapa putaran. Setengah hari berlalu. Ketika kawanan binatang buas itu kembali, mereka kehilangan satu anggota lagi. Luli benar tentang rencana musuh-musuhnya. Mereka membunuh binatang buas satu persatu, dan mereka ingin menemukan manik jahat itu, berapapun usaha yang dibutuhkan. Setengah hari kemudian, binatang buas itu kembali terpancing. Kali ini, tidak ada yang masuk ke dalam baskom untuk mencari. Mereka pasti mengira Luli ditelan oleh binatang buas, dan manik jahat ada di dalam salah satu dari mereka karena tidak ada yang ditemukan setelah pencarian berulang kali. Taois Tuli, apa yang perlu kamu lakukan untuk lebih berkembang? Luli bertanya kepada Taois Tuli yang sedang berkultivasi. Taois Tuli itu menjelaskan, kemampuanku meningkat pesat setelah aku mengonsumsi emas musim semi. Namun, untuk mencapai kemajuan pesat, akan sulit. Hanya mengandalkan emas musim semi. Jika ada bahan lain, mungkin saja. Namun, masalahnya, kita tidak bisa mendapatkan bahan lain sekarang. Bahan lainnya? Mata Luli berbinar. Ia berdiri dan berkata, ikut aku. Luli menunjukkan Taois Tuli itu ke ruangan ketiga di aula, sebuah ruangan yang dipenuhi berbagai macam material. Sebagian energi yang dihasilkan oleh material-material itu pernah membuat Luli takut. Dengan baik, Taois Tuli itu pun terkejut. Ketika melihat bola mata, ia merasa seperti akan kehilangan jiwanya. Karena takut, ia langsung mundur. Jangan lihat mata itu atau kepala di sebelah kiri. Cepat, cari bahan-bahan yang mungkin kalian butuhkan. Kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama, atau kita akan mendapat masalah. Pendeta Tao Tuli itu mendengar suara Luli. Luli segera menenangkan diri dan melihat sekeliling. Sesaat kemudian, ia gemetar karena gembira. Red Flakes, kau punya kayu Red Flakes. Itu material kelas atas. Bahkan para pemimpin kita pun tak bisa mendapatkan material langka seperti itu. Luli bertanya kepada Taois Tuli, apakah ini berguna untuk kultivasi Anda? Sangat. Taois Tuli itu mengangguk. Tuan, dari mana Tuan mendapatkan benda-benda itu? Kurasa bahkan seorang prajurit perkasa pun tak mungkin memiliki harta karun seperti itu. Tuan punya 3 keping serpihan merah, benda berharga. Setiap keping pasti bernilai setidaknya 1 juta sumber ilahi. Sebanyak itu? Luli tercengang. Ada segunung material di sini. Jika masing-masing material bernilai lebih dari ratusan ribu sumber ilahi, dia pasti kaya. Tentu saja, bukan dia yang mengumpulkan bahan-bahan itu. Dia juga tidak menyangka itu milik Kaisar Heng. Pasti milik pengrajin ahli, Tian Lingxi. Luli tidak tahu bahwa Tian Lingxi sekaya ini. Apakah semua pengrajin ahli sekaya itu? Sudahlah, jangan banyak tanya. Ambil saja Red Flakes-nya dan pergi. Luli melambaikan tangannya. Pendeta Tao Tuli itu meraih 3 potong kayu merah berbentuk aneh itu dan bergegas menghampiri. Ia begitu gembira hingga hampir berlutut. Cepat dan habiskan mereka. Luli melambaikan tangannya. Paling lama sebulan lagi, kita akan menghadapi perang yang mengerikan. Jika kita tidak bisa membunuh musuh kita, maka kitalah yang akan terbunuh. Chapter 1227 Strike. Tut, tut gelombang. Berkali-kali, binatang buas itu diprovokasi dan dipancing pergi. Para prajurit prefektur di luar sangat terampil dalam tugas mereka. Mereka bisa melarikan diri tepat waktu dan membunuh 1 atau 2 ekor setiap kalinya. Jumlah binatang buas di lembah berkurang. 10 hari kemudian, separuh dari binatang buas itu terbunuh. Luli telah melarutkan segel manik jahat, namun, ia hanya menghabiskan sepertiganya. Karena jumlah binatang buas berkurang, Luli tidak punya pilihan lain. Selain terus melarutkan segel, ia mencoba membuat golem batu sebanyak mungkin dan berharap Taois Tuli itu dapat berkembang pesat. Peri darah telah mempelajari formasi di dalam tubuh abadi itu. Namun, peri darah baru mempelajari sebagian kecilnya mengingat betapa rumit dan abstraknya formasi tersebut. Akan membutuhkan waktu lama baginya untuk dapat mengendalikan inti formasi yang akan meningkatkan kemampuan tubuh abadi itu. Menurut peri darah, waktu itu mungkin beberapa bulan atau setahun. Ia tidak yakin apakah akan memakan waktu lebih lama. Saat ini, tubuh abadi hanya mampu mengalahkan prajurit prefektur rata-rata dan mereka yang setingkat prajurit rata-rata dalam daftar. Selama waktu ini,
Luli telah memperoleh beberapa pengetahuan tentang kekuatan tempur rata-rata makhluk abadi. Tidak ada perbedaan yang jelas antara kemampuan rata-rata makhluk abadi. Setiap makhluk abadi menguasai berbagai macam prinsip dasar dan keterampilan. Lamanya waktu yang mereka habiskan untuk berkultivasi pun berbeda. Oleh karena itu, meskipun mereka semua adalah makhluk abadi, terdapat banyak perbedaan di antara mereka. Para abadi yang paling lemah adalah mereka yang baru saja naik ke tingkatan. Mereka telah mempelajari prinsip dasar umum tanpa keterampilan yang kuat. Kebanyakan abadi yang naik ke tingkatan sekitar waktu yang sama dengan Luli seperti ini. Yang lebih kuat dari para abadi itu adalah orang-orang seperti Luli. Dengan jurus pembunuh, Luli memang memiliki beberapa kemampuan, dan tidak sulit baginya untuk menyingkirkan para abadi di dasar. Para prajurit prefektur lebih kuat dari mereka. Untuk menjadi seorang prajurit prefektur, seseorang harus menguasai keterampilan dan metode yang unik. Biasanya, para prajurit prefektur tidaklah lemah. Tanpa tubuh abadi dan Taoist Tuli, pada tahapnya saat ini, Luli tidak akan mampu mengalahkan seorang prajurit prefektur dalam pertarungan. Di atas para prajurit prefektur terdapat para dewa abadi dalam daftar. Setiap dewa abadi dalam daftar adalah prajurit yang kuat. Dewa menaungi triliunan dewa abadi, dan hanya 1 juta yang ada dalam daftar. 1 juta dewa abadi ini memiliki keahlian masing-masing, dan kemampuan komprehensif mereka pun cukup mengesankan. Jelas, God of Wings adalah sosok abadi dalam daftar. Luli tidak mengkhawatirkan para prajurit prefektur di lembah. Ia hanya bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan jika Dewa Sayap datang. Jika Dewa Sayap ada di luar sana, Luli pasti akan berada dalam masalah besar. Kematian tak terelakkan bahkan jika Taoist Tuli itu bisa berkembang dalam waktu singkat. Kemampuan seseorang tidak mungkin meningkat pesat, terutama untuk makhluk seperti makhluk abadi. Pada tahap ini, setiap fase perkembangan akan sulit. Taoist Tuli dan Luli berada di level yang hampir sama. Bahkan dengan serpihan merah, Taoist Tuli hanya bisa mengalahkan prajurit prefektur dengan kekuatan terbaik. Dia masih jauh lebih lemah daripada para makhluk abadi dalam daftar. 3 hari telah berlalu. Akhirnya, Taoist Tuli itu melahap seluruh serpihan-serpihan merah. Ia melanjutkan memakan serpihan kedua tanpa istirahat. Luli tidak dapat mengganggunya. Jadi ia terus melarutkan segel kelima manik jahat sambil mencoba memfokuskan pikirannya pada buku-buku formasi penghambatan. Tut gelombang. Jumlah binatang buas terus menurun. Meskipun kuat, binatang buas tidaklah cerdas. Setelah kelemahan mereka diketahui, membasmi mereka menjadi hal yang mudah. Manusia cerdas dan mampu mengalahkan makhluk lain. Manusia tahu bagaimana mempelajari kebenaran di alam, memanfaatkan kekuatannya, dan mengembangkan taktik. 10 hari kemudian, hanya tersisa 5 binatang buas. Bayi binatang buas itu gelisah. Ia telah menjauh dari manik jahat dan menggelepar-gelepar. Untungnya bagi Luli, prajurit prefektur itu tidak kembali ke lembah. Meskipun begitu, para prajurit prefektur akan segera datang karena hanya ada beberapa binatang buas yang tersisa. Ada orang-orang yang berlalu lalang. Sekali lagi, binatang buas itu menyerbu dengan marah. Luli menahan Taoist Tuli itu dengan kekuatan psikisnya. Taoist Tuli itu telah menghabiskan 2 keping red flakes. Luli menghentikannya. Letakkan keping terakhir. Kita tidak punya waktu. Tenangkan dirimu, dan beritahu aku seberapa kuat dirimu. Taoist Tuli itu tidak menjawab. Ia duduk di sana selama beberapa saat, menunggu 3 batang dupa terbakar sebelum membuka matanya yang penuh semangat. Kondisinya kini jauh lebih baik, dan ada energi yang kuat di sekelilingnya. Baiklah gelombang. Sambil menarik napas dalam-dalam, Taoist Tuli itu berdiri dan melakukan peregangan. Tulang-tulangnya terus berderak. Sambil menyeringai, ia membungkuk kepada Luli dan berkata, kekuatanku telah meningkat pesat. Kekuatan fisikku setidaknya 10 kali lipat dari sebelumnya. Tuan, jangan khawatir. Aku bisa mengalahkan beberapa prajurit prefektur dengan mudah. Prajurit prefektur biasa tidak akan bisa membunuhku selama tidak ada yang abadi dalam daftar. Yang abadi dalam daftar itu adalah hal yang aku takutkan. Luli memaksakan senyum. Sesaat kemudian, ia melanjutkan, sekarang, para prajurit prefektur telah memancing sisa binatang buas. Ketika mereka hampir menghabisi beberapa binatang buas terakhir, pergilah dan periksa.
Jika memungkinkan, serang mereka. Jika ada makhluk abadi dalam daftar, hentikan mereka dan biarkan aku melarikan diri. Nanti, kau bisa menyusulku mengikuti jalur spiritual. Oke. Pendeta Tao Tuli mengangguk dengan percaya diri. Namun, Luli tetap khawatir. Ia menyuruh peri darah untuk pergi bersama pendeta Tao Tuli nanti dan membantunya. Jangan melawan secara terang-terangan ketika kau menemukan makhluk abadi dalam daftar. Kalau begitu, kau harus mencoba melarikan diri. Luli yakin ia bisa melarikan diri sendiri. Meskipun tidak secepat itu, ia bisa menempuh jarak yang jauh selama Taoist Tuli dan tubuh abadi itu bisa menahan musuh-musuhnya selama 1 jam. Sudah lama sejak dia membunuh prajurit prefektur bermata burung itu. Tim Komandan Ye pasti sudah pergi. Tim pemburu prefektur mungkin bahkan tidak dimobilisasi sama sekali. Lagi pula, Luli tidak penting, dan dia telah memalsukan kematiannya. Sekali lagi, binatang buas itu diusir. Manik jahat bersinar saat tubuh Taoist Tuli dan abadi itu keluar. Bayi binatang itu, yang sedang terhuyung-huyung, melihat 2 makhluk aneh muncul entah dari mana. Karena ketakutan, bayi binatang itu jatuh terguling-guling di tanah. Wus gelombang. Sebelum bayi binatang itu sempat mengerti apa yang sedang terjadi, manik jahat menyala dan melesat ke kejauhan dengan kilatan merah. Karena takut bayi binatang itu akan berteriak, Taoist Tuli itu pun memukulnya hingga pingsan dengan pilar batu. Bergerak. Taoist Tuli itu tahu bahwa tubuh abadi itu berada di bawah kendali Bloodvine. Ia melambaikan tangannya dan bersama tubuh abadi itu, ia bergegas menuju binatang buas. Wus gelombang. Wigbeat terbang ke arah berlawanan dengan tenang dan segera menghilang di kejauhan. Taoist Tuli dan tubuh abadi itu menyelinap masuk. Dari kejauhan, mereka bisa melihat 3 prajurit prefektur bertarung melawan 3 binatang buas. Taoist Tuli itu tampak lebih santai setelah mengamati lebih dekat. Ketiganya adalah prajurit prefektur dari rumah Visisitut, prajurit biasa-biasa saja. Tidak ada prajurit abadi dalam daftar. Bunuh mereka. Ketiga prajurit prefektur itu bertempur sengit melawan binatang buas. Kini saatnya untuk menyerang. Sang Taoist Tuli berubah wujud dan tumbuh hingga lebih dari 60 meter. Ia tampak sama ganasnya dengan binatang buas itu, seekor binatang buas yang bisa berjalan tegak. Dia mengayunkan pilar batu dan terus maju sementara tubuh abadi itu menyelinap dari sisi berbeda, menyasar prajurit prefektur berbeda. Makhluk dari wilayah malapetaka? Ketiga prajurit prefektur yang sedang membantai binatang buas melihat kedatangan Taoist Tuli. Semuanya tercengang. Bagaimana mungkin ada makhluk dari wilayah malapetaka? Bukankah wilayah malapetaka berada di sebelah barat keilahian? Bagaimana mungkin makhluk di sana muncul di sini, dan makhluk sekuat itu? Wus gelombang. Di sisi lain, tubuh abadi itu mulai menyerang. Ketiga prajurit prefektur itu melirik sekilas, dan salah satu dari mereka langsung berteriak, Luli masih hidup. Kita tertipu. Beritahu Komandan Wings. Deng gelombang. Salah satu dari mereka menghancurkan jimat giok di tangannya. Detik berikutnya, kepalanya ditinju oleh Taoist Tuli. Meskipun prajurit prefektur itu mengenakan baju zirah relik, kepalanya retak dan darah mengucur deras. Ledakan. Tubuh abadi itu juga berhasil. Ia menghempaskan salah satu prajurit prefektur. Prajurit itu sial karena ia kebetulan mendarat di bawah cakar binatang buas yang menghancurkan kepalanya. Berlari. Prajurit prefektur lainnya takut untuk berlama-lama. Seperti kelinci yang diburu elang, prajurit itu melarikan diri. Ayo pergi. Taoist Tuli itu memukul mundur seekor binatang buas dengan pilar batunya. Sambil meraung seperti singa, ia mengejar prajurit itu. Chapter 1228 Map. Segalanya berjalan lancar bagi Taoist Tuli yang kekuatannya telah meningkat pesat. Kekuatan fisiknya meningkat, dan kecepatan, kekuatan, serta kemampuan bertahannya pun meningkat. Ia kini lebih kuat daripada prajurit prefektur pada umumnya. Red Flag adalah material berkualitas tinggi. Makhluk-makhluk dari Region of Doom terkenal karena kekuatan fisik mereka. Dengan material tingkat tinggi seperti itu, makhluk apapun dari Region of Doom akan mengalami peningkatan. Setelah 2 prajurit prefektur terbunuh, Taoist Tuli dan tubuh abadi membakar mayat-mayat itu sebelum mereka bergegas menuju Luli. Luli sudah lama tidak berlari. Ia tidak cepat dan baru menempuh jarak 2000 mil. 1 jam kemudian, Taoist Tuli dan tubuh abadi itu berhasil menyusul Luli. Ayo masuk ke dalam Wigbeat. Luli dan Taoist Tuli memasuki manik jahat sementara tubuh abadi membawanya. Saat mereka berada di dalam, Luli mulai mengajukan pertanyaan tentang situasi tersebut. Beritahu Komandan Wings.
Luli memasang wajah muram ketika Taois Tuli berkata begitu. Beritahu Komandan Sayap, apakah Dewa Sayap sudah ada di rumah Vicisitut? Jika dia berada di kantor penciptaan yang sangat jauh, percuma saja memberitahunya. Kita beruntung Dewa Sayap tidak ada di sini, atau kau dan tubuh abadi itu akan hancur. Luli bernapas lega. Dewa Sayap adalah seorang komandan di kantor penciptaan, dan ia bisa menawarkan hadiah jutaan sumber ilahi. Ia pasti telah berhasil dalam keilahian. Untuk mencapai ini, ia harus kuat. Melarikan diri adalah prioritas. Bagaimanapun, Luli harus meninggalkan wilayah ini sesegera mungkin, semakin jauh semakin baik. Jika Dewa Sayap berhasil menyusul Luli, maka ia akan berada dalam bahaya besar. Berdengung gelombang. Bersama si putih kecil dan Taois Tuli, Luli pergi ke sebuah aula. Ia mengambil buku tentang formasi penghambatan dan melanjutkan melarutkan segel manik jahat. Jika ia bisa melarutkan segel kelima sebelum Dewa Sayap menangkapnya, maka mungkin saja ia bisa menyelamatkan diri. Taois Tuli, silakan makan potongan ketiga dari Red Flag. Luli menginstruksikan Taois Tuli untuk berkultivasi. Tubuh abadi itu membawa manik jahat. Selama tidak ada kawanan besar binatang buas, semuanya akan baik-baik saja. Luli bisa meminta bantuan Taois Tuli jika keadaan menjadi buruk. Luli memberi Xiao Bai sepotong sumber ilahi, lalu melanjutkan membaca buku-buku itu. Ia meletakkan salah satu tangannya di dinding aula untuk menuangkan energi ilahi guna melarutkan segel kelima. Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai. Tubuh abadi itu terbang ke arah yang acak. Ada sebuah kota di tengah perjalanan. Namun, tubuh abadi itu tidak mendekati kota itu karena khawatir para prajurit prefektur akan menyadari dan mengejar mereka. Luli keluar dan memeriksa kota begitu mereka sudah dekat. Kota di keilahian itu besar, bahkan lebih besar daripada kota kekaisaran ilahi. Dari kejauhan, Luli bisa merasakan penuaan dan masa lalu yang penuh gejolak. Kota itu pasti ramai. Namun, Luli menjaga jarak dan takut untuk mendekat. Peri darah, awasi. Lihat apakah kau bisa menemukan makhluk abadi atau pengikut yang bepergian sendirian. Luli memberitahu peri darah. Ia benar-benar kehilangan arah. Ia tidak tahu harus kemana, atau bagaimana cara meninggalkan lingkup pengaruh rumah Vicisitut. Dia tidak bisa pergi ke kota manapun yang termasuk dalam Vicisitut House. Seluruh Vicisitut House tidak aman baginya. Dia harus meninggalkan Vicisitut House dan mencoba menjadi warga prefektur lain. Dengan cara ini, dia bisa keluar masuk kota sesuka hati. Selanjutnya, dia bisa menemukan cara untuk pergi ke Gunung Pedang. Di alam dewa, pendukung terkuatnya adalah Kaisar Langit Terbalik. Hanya dengan pergi ke Gunung Pedang, Luli bisa aman, berkultivasi, dan menemukan Luling dengan meminjam kekuatan Sekte Pedang. Aku harus pergi ke Gunung Pedang. Sekali lagi, Luli meyakinkan dirinya sendiri. Ia terus melarutkan segel manik jahat. Sekarang, ia harus berdoa agar Dewa Sayap tidak melacaknya. Menguasai. 2 hari kemudian, peri darah tiba-tiba mengirim pesan. Ada tim di depan kita. Mereka sedang berburu binatang buas. Ada 6 makhluk abadi biasa. Mereka pasti ada di sini untuk berlatih karena mereka semua masih sangat muda. Benar-benar. Luli bergegas keluar setelah memikirkannya. Ia menyimpan tubuh abadi itu. Rencananya adalah pergi ke sana dan bertanya sendiri agar tidak bertindak gegabah dan mengundang perhatian yang tidak diinginkan. Luli pertama-tama menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa secara diam-diam. Kemudian, ia berjalan mendekat. Di sana, 6 prajurit sedang menyerang seekor binatang buas raksasa. Keenamnya abadi. Mereka tampak muda, tetapi semuanya mengenakan baju zirah relik dan memegang senjata relik, tampak sangat agung. Dari keenamnya, 5 laki-laki dan 1 perempuan cantik. Perempuan itu tidak melakukan apa-apa. Ia tetap di pinggir lapangan untuk menikmati drama sementara kelima pemuda itu memukuli binatang buas itu dengan susah payah. Binatang buas itu kuat. Kelima makhluk abadi itu semuanya cakap dan dilengkapi dengan keterampilan unik. Binatang buas itu sudah terluka. Darahnya berceceran di tanah. Binatang itu bisa mati kapan saja. Dengan baik, Luli, yang sedang melangkah mendekat, membuat kelompok itu waspada. Mereka menoleh padanya dengan tatapan dingin, waspada. Setelah itu, mereka merasa lega ketika menyadari bahwa Luli sendirian, dan ia tampak tidak kuat karena ia masih muda dan abadi. Ledakan. Ketika Luli berjalan mendekat, binatang buas itu telah dibantai oleh seorang pemuda berambut pirang. Ia melambaikan tangannya kepada 2 makhluk abadi lainnya, yang bergegas untuk membedah binatang buas itu.
Pemuda berambut pirang itu berjalan mendekati wanita cantik itu. Ia memelototi Luli dan bertanya dengan dingin, "Siapa kau?" Luli menjaga jarak lebih dari 1000 kaki dari kerumunan. Sambil menangkupkan tinjunya, Luli berkata, "Senang bertemu kalian semua. Aku keluar untuk menjelajah, tapi aku tersesat. Apa kalian punya peta? Baiklah. Aku akan membayar kalian dengan sumber ilahi." "Peta?" Pemuda pirang itu mendengus. Sambil melambaikan tangannya dengan gaya memerintah, ia berteriak, "Tidak ada peta. Pergi sana." Luli menggosok hidungnya karena malu. Kasar sekali mereka. Dia hanya meminta peta, dan dia akan membayar dengan sumber ilahi. Kenapa mereka menyuruhnya pergi hanya karena kata-kata sederhana itu? Dia tetap tenang dan bertanya lagi dengan sopan, "Kenapa kita tidak saling membantu selagi kita menjelajah di sini? Ini kan cuma peta. Berapa banyak sumber ilahi yang kau butuhkan untuk peta ini?" "Sumber ilahi?" Pemuda pirang itu mencibir. "Aku tidak butuh sumber ilahi. Kurasa kau bukan orang baik yang suka menyelinap. Menjelajah? Bagaimana mungkin kau, manusia lemah, berani berkeliaran di alam liar? Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan jika kau berlama-lama. Kamu ingin melakukan ini dengan cara yang sulit?" Luli memasang wajah muram. Meskipun begitu, ia tidak diperlakukan dengan sopan. Apa mereka benar-benar berpikir ia akan takut? Luli mengeluarkan senjata relik. Menunjuk pemuda pirang itu, ia berkata, "Lemah. Kau ingin tahu?" "Hahaha." Pemuda pirang itu tertawa dan melemparkan pandangan bangga kepada yang lain. "Kau, tentu. Kalau kau bisa mengalahkanku, aku akan memberimu petanya." Swish gelombang. Luli tak ragu. Ia langsung melancarkan jurus pembunuh. Seketika, ruang bergetar. Seberkas cahaya pedang merah darah melesat. Pemuda pirang itu merasa tak bisa melihat apapun selain dunia penuh darah. Ah, gelombang. Wanita cantik di sebelah pemuda pirang itu ketakutan. Ia pun berlari menjauh dengan tergesa-gesa. Beruntung baginya, target Luli adalah pemuda pirang itu. Kalau tidak, wanita itu tidak akan bisa bergerak sama sekali. Ledakan. Seperti dugaannya, pemuda itu tak mampu bereaksi cukup cepat. Ia terhempas oleh sinar cahaya pedang. Meski lukanya tidak parah, darah masih mengucur dari sudut mulutnya. "Sekarang, bisakah kamu memberiku petanya?" Luli menyimpan pedangnya dan memelototi pemuda pirang itu. Tanpa diduga, pemuda pirang itu langsung murka. Sambil melambaikan tangannya, ia berteriak, "Semuanya, bunuh bajingan ini." "Anda." Kelompok itu bergerak mendekat ke arah Luli, dipenuhi niat membunuh. Wanita cantik itu juga mengeluarkan pedang merah, siap menghabisi Luli. Luli memasang wajah muram. Rasa kekerasan yang kuat menyelimuti kerumunan saat Luli berteriak, "Jangan salahkan aku karena membunuh kalian semua jika kalian berani melawanku." Niat membunuh Luli begitu kuat, terutama setelah ia mempelajari jurus sang pembunuh. Energi tajamnya membuat keenam orang itu ketakutan. Mereka tak lagi merasa bahwa Luli hanyalah makhluk abadi biasa, ia lebih seperti binatang buas yang siap menelan mereka. Chapter 1229 Settle Agrui. Pemuda berambut pirang itu mengira Luli tidak penting dan bahwa ia adalah pengintai dari suatu kekuatan. Namun, Luli telah menunjukkan kekuatan yang begitu dahsyat. Keahliannya tampak mengintimidasi. Ia pasti memiliki beberapa koneksi yang kuat. Keenam dewa abadi itu juga berasal dari kekuatan yang kuat. Mereka tidak takut pada Luli. Meskipun begitu, kematian mereka akan sangat disesalkan jika mereka dibunuh oleh Luli. Sambil menahan amarahnya, pemuda pirang itu berkata, "Aku Tuoba Ye dari Bukit Pedang Surgawi." "Siapa kau? Bukit Pedang Surgawi?" Luli belum pernah mendengar nama seperti itu. Mungkin, ini adalah kekuatan di rumah Vicisitude. Dengan dingin, Luli menjawab, "Bukit Pedang Surgawi, memangnya kenapa?" "Aku tidak ingin punya musuh. Aku hanya ingin peta." Wanita cantik itu berbisik pelan, "Saudara Ye, berikan saja peta kepadanya. Tuan kami berpesan agar kami tidak membuat masalah." "Masalah?" Tuoba Ye mencibir. "Apakah kita yang membuat masalah? Dialah yang membuat masalah. Jika kita mengakui kelemahan seperti ini, bagaimana kita bisa melanjutkan kejayaan Bukit Pedang Surgawi? Saudara ketiga, kirim pesan dan minta pasukan kita untuk mengirimkan beberapa orang." Seorang pemuda segera mengeluarkan sepotong jimat giok yang indah dan hendak menghancurkannya. Luli, melihat situasi semakin tak terkendali, menggunakan raungan naga untuk meneriakkan kata-katanya, "Bergerak. Aku tantang kau. Aku akan menghabisimu dalam sekejap mata."
Raungan naga itu tidak banyak gunanya, kecuali untuk memperkuat suaranya. Teriakan Luli begitu keras hingga telinga semua orang berdenging dan tubuh mereka gemetar. Luli berjalan mendekat sambil memegang senjata relik di tangannya. Sambil menatap pemuda berjimat giok itu dengan tatapan menakutkan, Luli berkata, "Aku akan membunuhmu jika kau menghancurkan jimat giok itu. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Berikan peta itu atau aku akan dibunuh." Saat Luli melangkah maju, energi kekerasan itu semakin kuat. Meskipun jelas ia hanya menggertak, keenam orang itu tidak merasa tenang. Sejak Luli menjadi seorang pejuang, ia telah membantai banyak orang. Begitu banyak orang yang tewas di tangannya. Sebagai seorang penguasa, ia memancarkan aura keagungan. Di sisi lain, anak-anak muda di sini tumbuh besar di bawah perlindungan orang tua mereka. Dalam sekejap, mereka semua tercengang. Aku hitung sampai 3. Aku akan mulai membunuh kalau tidak mendapatkan petanya. Luli terus mendesak. Suaranya sedingin es, dan ia berbicara seolah-olah ia adalah iblis dari neraka. 1, 2, 3. Ini dia. Akhirnya, Tuo Baye kehilangan keberaniannya. Ia mengeluarkan sebuah peta dan melemparkannya kepada Luli. Kemudian, dengan perasaan terhina, ia bertanya, "Bisakah kau memberitahu kami namamu? Mungkin di masa depan, kita bisa menyelesaikan masalah ini." Luli mengambil peta itu dan meliriknya sekilas. Ia tidak mempedulikan Tuo Baye. Lalu Luli melesat pergi. Tuo Baye menggertakkan giginya karena marah. Meski begitu, ia tidak punya nyali untuk mengejar Luli. Apa yang Luli tunjukkan tidak lebih lemah dari para leluhur di Bukit Pedang Surgawi. Pria pirang itu benar-benar ketakutan. Siapa pria ini? Bagaimana dia bisa begitu mengintimidasi padahal dia masih sangat muda? Wanita cantik itu berkedip bingung. Namun Luli telah menghilang di kejauhan. Apa yang kau lihat? Bedah binatang buas itu dan ayo kembali. Melihat yang lain berdiri diam, Tuo Baye berkata dengan kesal. Yang lain bergegas membedah binatang buas itu. Mereka mengumpulkan bahan-bahan dan kemudian menyalakan api untuk memanggangnya sebagai santapan. Tak seorang pun berminat berburu binatang buas lagi setelah makan dan minum. Mereka pun pergi ke arah tenggara. Di sana ada sebuah kota kecil. Mereka bisa berteleportasi ke Bukit Heavenly Hill dari kota itu. Beberapa jam kemudian, dari kejauhan muncullah seekor binatang buas kekosongan. Keenamnya tidak menghiraukan dan bergegas pergi. Namun, binatang buas kekosongan itu berhenti di depan mereka. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seorang wanita cantik. Dia sangat kuat. Dia pasti abadi dalam daftar itu. Keenamnya mengamati. Mereka memperhatikan sepasang sayap di punggungnya. Dia pasti bukan manusia. Keenamnya membungkuk hormat kepadanya. Mereka harus memberikan perhatian penuh kepada kekuatan-kekuatan itu, yang diajarkan para senior mereka saat mereka berada di dunia nyata. Mereka bisa kehilangan nyawa jika tidak menghormati para prajurit yang kuat. Apakah kamu melihat pria ini? Wanita itu mengeluarkan sebuah potret dan bertanya dengan dingin. Tuo Baye dan yang lainnya melihatnya. Itu adalah potret Luli. Tuo Baye menjawab, "Ya, sudah. Kami bertemu dengannya setengah hari yang lalu." Benar-benar. Kilasan niat membunuh muncul dalam diri wanita itu saat ia bertanya, "Di mana kau bertemu dengannya? Kemana dia lari?" Berlari. Keenamnya saling berpandangan. Tuo Baye senang karena makhluk abadi yang kuat ini tampaknya mengejar Luli. Di gunung itu, berbentuk ular. Dia menyakitiku dan meminta peta Dewa Selatan. "Tuan, dia sedang menuju ke barat laut. Cepatlah." Sebuah peta. Wanita berambut hijau itu mengangguk. Senyumnya yang begitu menawan membuat Tuo Baye dan yang lainnya merasa bingung. Wanita ini mungkin tidak muda lagi. Namun, semua makhluk abadi menikmati harapan hidup yang panjang. Sangat mudah bagi mereka untuk hidup selama puluhan ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun. Usia mereka sebenarnya tidak terlalu penting, asalkan mereka berpenampilan menarik dan bertubuh awet muda. Yang terpenting dalam keilahian adalah kekuatan sejati seseorang. Yang lemah, meskipun sudah tua, tak akan pernah bisa menikmati status tinggi. Yang lemah dan yang berkuasa tak akan pernah bisa menjadi pasangan. Wanita berambut hijau bersayap ini tidak berada di dunia yang sama dengan Tuo Baye dan yang lainnya. Kekuatan mereka tak tertandingi. Tuo Baye dan yang lainnya hanya bisa menyembunyikan niat jahat mereka di dalam hati. Tentu saja, fakta bahwa ada jurang pemisah yang besar di antara mereka membuat Tuo Baye semakin ingin menaklukkannya. Berdengung gelombang. Ketika wanita itu memasuki binatang kehampaan, ia bergegas menuju barat laut.
Tak lama kemudian, ia menghilang di cakrawala. Melihat binatang void melesat pergi, Tuo Baye dipenuhi dengan niat membunuh. Binatang void itu cepat. Dalam beberapa hari, ia akan mengejar Luli. Bagaimana mungkin Luli bisa tetap hidup jika ia harus melawan makhluk abadi dalam daftar? Saat mereka berbicara, Luli berada di dalam manik jahat sementara tubuh abadi itu membawanya. Luli tidak menyadari bahaya apa yang sedang mendekat dan bahwa seorang abadi dalam daftar itu sedang bergerak mendekatinya. Dia memegang sebuah peta di tangannya, peta wilayah selatan dewa. Peta itu tidak memiliki banyak detail. Namun, setiap prefektur ditandai. Pasukan dan partai utama di wilayah selatan diberi label, begitu pula beberapa medan aneh dan kota-kota besar. Rumah Vicisitude berada di ujung paling selatan di Keilahian. Kantor penciptaan sebenarnya ada di sebelahnya. Nah, Gunung Pedang itu jauh sekali. Luli merasa gelisah saat membaca peta. Menurut peta, Gunung Pedang berada di timur laut. Ada 9 prefektur di antara rumah Vicisitude dan Gunung Pedang. Seberapa luas sebuah prefektur di wilayah Keilahian? Luli sulit membayangkannya. Kantor penciptaan ada di barat laut. Peri darah di timur. Luli menyuruh peri darah untuk mengubah arah. Untuk meninggalkan rumah Vicisitude, cara tercepat adalah melalui kantor penciptaan. Namun, kantor penciptaan adalah tempat Dewa Sayap berada. Mengapa Luli mau mempertaruhkan nyawanya? Lagi pula, karena Gunung Pedang berada di timur laut, ia harus pergi ke prefektur Doa Timur terlebih dahulu. Berkat fakta bahwa Luli mengubah arahnya, dia tidak tertangkap oleh pasukan pengejar dalam waktu setengah hari. Meski begitu, keberuntungannya hanya bertahan selama 8 hari. 8 hari kemudian, Luli mendengar suara melengking dari belakang. Peri darah cukup pintar untuk segera memberitahu Luli. Luli menyimpan tubuh abadi itu dan membiarkan manik jahat berubah bentuk menjadi batu yang jatuh ke gunung. Haha. Detik berikutnya, Luli merasa pikirannya terbebani. Ia mendengar suara yang familiar. Suara itu adalah Dewa Sayap. Luli, jangan sembunyi. Sudah waktunya kita menyelesaikan dendam kita. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Seorang wanita cantik terbang keluar dari mulut binatang kehampaan. Dewa Sayap tampak persis seperti patung di lembah sayap dengan penampilan yang memukau, rambut hijau, dan sepasang sayap hijau. Dia memasang senyum memabukkan saat menatap Luli dengan tenang seolah-olah dia baru saja bertemu kekasihnya yang telah lama pergi. Chapter 1230 Nobodies. Dewa Sayap telah memperhatikan Luli, alam semesta pembalikan surga, dan 9 alam semesta. Ia lebih tertarik pada manik jahat daripada Yantiangang dan juga jurus pembunuh. Suatu ketika, ia menemukan sebuah berkas yang berisi catatan detail tentang fungsi manik jahat. Ia tidak peduli bahwa manik jahat adalah relik tertinggi, melainkan harta karun tersembunyi di dalamnya, materi yang ditinggalkan Tian Lingxi, dan puluhan ribu buku tentang formasi penghambatan. Sebenarnya, ia tidak tahu detail spesifik tentang harta karun Tian Lingxi meskipun ia telah memperoleh beberapa informasi. Meskipun demikian, ia lebih memahami nilai-nilai tersebut daripada Luli. Memiliki harta karun peninggalan Tian Lingxi jauh lebih berharga daripada mendapatkan 10 relik tertinggi. Selain itu, ia juga peduli dengan jurus pembunuh, jurus yang diciptakan oleh seorang pendekar tertinggi di alam dewa. Ia bisa mencapai prestasi pembunuh jika ia bisa belajar sesuatu dari Luli, sehingga ia bisa mempelajari jurus pembunuh. Entah jurus sang pembunuh atau manik jahatlah yang membuat Dewa Sayap harus berjuang sekuat tenaga. Ketika ia mengetahui bahwa Luli akan naik ke alam dewa, ia mulai membuat pengaturan, dan ia telah mengirim orang untuk mencari informasi. Rumah Vicisitude terletak di sebelah kantor penciptaan. Luli kebetulan naik ke rumah Vicisitude. Begitu mengetahui hal itu, Dewa Sayap segera bergegas. Ia menyuap beberapa prajurit prefektur, termasuk Li Qiang yang bermata burung, untuk menangkap Luli demi manik jahat. Melihat manik jahat di tanah, Dewa Sayap dipenuhi kegembiraan. Seolah-olah ia baru pertama kali bertemu pria impiannya. Semua yang telah ia lakukan dan setiap sen yang ia keluarkan sepadan baginya. Berbeda dengan Dewa Sayap, Luli merasa tidak senang. Seorang prajurit dalam daftar itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada seorang prajurit prefektur. Bagaimana tubuh abadi dan Taoist Tuli bisa membantunya menghadapinya? Sayang sekali. Kalau saja aku bisa punya 10 hari atau setengah bulan lagi. Luli bergumam dalam hati. Ia sudah lebih dari setengah jalan melarutkan segel manik jahat. Ia bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah bulan. Bisakah Taoist Tuli dan tubuh abadi melindunginya selama setengah bulan?
Tubuh abadi itu mungkin cukup kuat, tetapi Taoist Tuli akan langsung terbunuh. Dewa Sayap. Setelah berpikir lebih lanjut, Luli memutuskan untuk mengulur waktu. Aku tahu apa yang kau cari. Aku bisa memberimu manik jahat, tapi aku punya satu permintaan. Dewa Sayap sama sekali tidak terganggu. Ia berkata dengan lembut, katakan saja. Sambil terus melarutkan segelnya, Luli berkata, aku ingin tetap hidup. Kirim aku ke Gunung Pedang. Aku akan memberimu manik jahat begitu kita sampai di sana. Hahaha. Dewa Sayap tertawa dengan cara yang menawan dan menggemaskan. Ia mengenakan baju zirah hijau yang lembut. Saat ia tertawa, payudaranya menari-nari naik turun, sungguh menggoda. Luli harus mengakui bahwa, sebagai seorang pria, ia mengagumi penampilan dan keanggunan Dewa Sayap, terlepas dari kenyataan bahwa ia adalah musuhnya. Namun, karena apa yang terjadi pada Zillian, perseteruan antara dirinya dan Dewa Sayap tak kunjung berakhir. Dewa Sayap akhirnya berhenti tertawa. Luli, aku pernah mendengar tentang Yang Mulia Pembalikan Langit. Dia adalah ketua Sekte Pedang, seorang prajurit perkasa di alam dewa. Apa kau mencoba menghinaku? Apa kau pikir kau bisa membiarkan Yang Mulia Pembalikan Langit membunuhku setelah aku mengirimmu ke Gunung Pedang? Lalu, katakan padaku apa yang harus kulakukan. Luli melemparkan pertanyaan itu kembali kepada Dewa Sayap. Aku ingin tetap hidup. Aku bisa memberimu manik jahat, tapi bagaimana kau bisa menjamin keselamatanku? Kamu bisa tetap hidup. Dewa Sayap membelai rambutnya. Rambut hijaunya beriak bagai air, sungguh mempesona. Jadilah budakku dan layani aku selama 10 tahun. Aku akan bersumpah dengan sepenuh hati bahwa aku akan mengirimmu pergi dengan selamat setelah 10 tahun. Adil, kan? Kau harus tahu bahwa sumpah sepenuh hati adalah yang paling serius. Siapapun yang melanggar sumpah itu pasti akan dibunuh. Budak. Luli mencibir. Ia langsung menolak, ini tidak mungkin. Kau bisa membunuhku, tapi aku bisa meledakkan manik jahat. Silakan coba aku. Meledak. Dewa Sayap tersenyum lebar. Ia mengangkat bahu. Kalau begitu, buatlah manik jahat itu meledak. Kau masih menghina kecerdasanku. Manik jahat itu tidak bisa diledakkan. Aku lebih memahami manik jahat daripada kau. Luli menghela napas. Dewa Sayap memang cerdas. Meski begitu, niatnya hanya untuk mengulur waktu. Jadi, ia berkata kepada Dewa Sayap tanpa berpikir, ubah saja. Aku tidak mau jadi budakmu. Beberapa saat kemudian, hening, Dewa Sayap berkata, aku bisa mengirimmu ke kota. Kekerasan dilarang keras di kota. Kita masih berada dalam kendali rumah Vicisitude. Aku bisa memberimu beberapa sumber ilahi, agar kau bisa tinggal di kota. Tapi kau harus memberitahuku cara mempelajari jurus pembunuh dan juga manik jahat. Gerakan sang pembunuh? Luli mengerutkan bibirnya. Betapa ambisiusnya Dewa Sayap. Mengirimnya ke kota? Luli bertanya, aku telah membunuh seorang prajurit prefektur dari rumah Vicisitude, dan aku tidak punya hak kewarganegaraan. Bagaimana aku bisa masuk ke kota? Aku akan dibunuh bahkan jika aku bisa memilikinya, kan? Itu mudah dipecahkan. Dewa Sayap berbicara seolah-olah ini bukan masalah besar. Kau bisa menyelesaikan semua masalahmu di keilahian dengan sumber ilahi. Bukan masalah serius kau membunuh seorang prajurit prefektur. Komandan Ye bahkan tidak melaporkannya. Aku bisa membelikanmu kewarganegaraanmu. Ada sebuah kota besar di timur laut, dan wali kotanya adalah seorang prajurit perkasa, anggota pendiri rumah Vicisitude. Lagi pula aku tidak punya nyali untuk menggunakan kekerasan di kota itu. Bagaimana menurutmu? Aku sangat tulus. Kota besar. Luli penasaran. Mereka akan membutuhkan waktu untuk tiba di kota itu, dan ia benar-benar bisa memanfaatkan waktu itu. Di dalam kota, Dewa Sayap tidak bisa menggunakan kekerasan. Ketika Luli diberi kewarganegaraan, ia bisa langsung menyerbu ke kota. Kota apa? Tunjukkan padaku, tanya Luli. Kota itu bernama Qian Flames. Dewa Sayap menjelaskan. Luli melihat peta. Ia menemukan kota itu di peta. Mereka pasti butuh beberapa hari sebelum sampai di sana. Oke. Luli menjawab dengan sigap. Ayo kita ke kota dulu. Setelah kau mendapatkan kewarganegaraanku, aku akan memberimu manik jahat. Kalau begitu, masuklah ke Beast of the Void. Manikmu sangat lambat. Dewa Sayap berkata. Luli ragu-ragu. Ia mencoba menolak, aku ingin terbang sendiri. Siapa yang tahu kalau kau sedang merencanakan sesuatu? Dewa Sayap mencibir. Rasa dingin menyelimuti wajah cantiknya.
Ia berkata dengan dingin, bukan urusanmu. Swish, swish gelombang. Dewa sayap tiba-tiba mengulurkan tangannya. Ia menciptakan bayangan tangan yang menangkap manik jahat dan menariknya kembali. Luli mencoba melepaskan manik jahat, tetapi ia tak bisa mengendalikannya. Manik jahat ditarik ke arah dewa sayap lalu dilemparkan ke mulut binatang kehampaan. Berdengung gelombang. Setelah kilatan cahaya, Wickbeat muncul di aula kecil di dalam Beast of the Void. Dewa sayap masuk dan berkata, Luli, jangan membodohiku. Aku bisa mengendalikan Wickbeat dalam waktu setengah bulan jika aku mau. Saat itu, membunuhmu sama saja seperti meremas semut. Kita butuh 10 hari untuk sampai di Qian Flames. Jika kau tidak membantuku mempelajari jurus Slayer, aku akan menghancurkanmu begitu kita sampai di sana. Luli juga ketakutan. Di tangannya, Wickbeat tidak bisa bergerak sedikit pun. Binatang kehampaan menyala saat melesat keluar. Dewa sayap meletakkan salah satu tangannya di manik jahat. Saat cahaya hijau muncul, ia mulai mengendalikan manik jahat. Sambil tersenyum, ia berkata, kau punya waktu 10 hari. Jika kau tidak bisa memberiku jawaban yang memuaskan dalam 10 hari, aku tidak hanya akan mengakhiri hidupmu, aku juga akan menjadikanmu budak roh agar kau tidak pernah bisa dibebaskan dari kematian. Kau hanya akan ada sebagai roh dalam senjataku. Merasa kehilangan kendali atas manik jahat, Luli merasa frustrasi. Ia sempat berpikir mungkin masih ada harapan. Namun, dihadapkan dengan kekuatan absolut, ia hanyalah seorang manusia biasa. Dewa sayap bisa menghabisinya dengan cara apapun yang diinginkannya. Bersambung.